Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu peninggalan kuno, peninggalan Belanda yang ada di Desa Kotaraja, yaitu pabrik kecap asin yang dulunya di zaman penjajahan Belanda. Di sini, di tempat saya ini, dulu ada pabrik kecap yang dioperasikan oleh Belanda. Nanti kita lihat apakah masih ada atau utuh, karena saya terlalu banyak mendengar cerita dari orang-orang tua di Desa Kotaraja bahwa di Desa Kotaraja itu terdapat pabrik kecap peninggalan Belanda. Nah, nanti saya akan membawa salah satu narasumber, ya, namanya Amak Jalil, yang berani atau yang menyaksikan sendiri tentang keberadaan pabrik kecap ini. Usia beliau kurang lebih 85 tahun, yang menemukan atau berada di tengah-tengah pabrik kecap ini dulu. Beliau adalah orang yang ikut bekerja di pabrik ini. Untuk itu, mari simak perjalanan kami untuk menemukan salah satu rahasia yang tersembunyi di Desa Kotaraja. Terima kasih. Nah, di belakang bangunan ini adalah tempat di mana berdirinya dulu pabrik kecap asin orang Belanda di zaman penjajahan Belanda, yang kemudian bangunan ini adalah berupa heller atau tempat penggilingan padi di zaman setelah tidak beroperasinya pabrik kecap itu, dan sekarang sudah ditempati oleh salah satu warga yang ada di Desa Kotaraja yang menghuni dan menjadikan ini adalah tempat tinggal atau rumah. Nah, ini dia adalah seorang saksi yang masih hidup sampai sekarang ini, yang menyaksikan keberadaan dari pabrik kecap yang ada di Desa Kotaraja yang berdiri di zaman penjajahan Belanda. Zaman Belanda ini di Jepang. Oh ya, zaman Jepang ya. Mohon maaf, ini pabrik kecap itu dilanjutkan oleh tentara Jepang atau penjajahan Jepang. Berarti zaman Jepang tuh udah sih mau nerima nda itu Belanda ini kenji iya no ino. Iya kete kan itu lah karena perang itu le barang le desa kamu berdiri kete. Wah ini lendang masih lendang ini sebelum lendang ini nggak belum kira-kira 1 meter belum. Datang kapal pelet kan itu. Oh ya, tak turun kapal ini. Enggak, kapal musuh benar. Oh. Datang kapal musuh ini, takut kan ya parap sing dari Ambon kan. Ya anu berdiri le belum bangun Ya. Ternyata di sini juga adalah benteng pertahanan Jepang saat itu, saat melawan Belanda. Dan jika lawan Belanda ini di Jepang. Ya. Mah, kan waktu bagi kalah nih tayak bendera merah putih dan apa yang angkat tangan nih. Jepang no. Jepang, tangan Jepang aja. Oh, berarti ya. Kayu betul setakang bendera merah putih yang pernah angkat tangan kalah gitu yang. Lalu berterus. Berarti ini langan merah tanu Jepang ini. Merah. Oh ya.
Berarti terus masih arwah jumhur lelendang nangkri mantap lah. Pegatnya kawat telepon ini enggak ada tahu telepon. salah hubungin Ojok itu nih di Jepang. kawat ini tuh tiap pegatan guys sama ini. Kan dia kena telepon. Berarti sabol dengan Jepang ini lah ya. Enggak, sabol. Soalnya iya cina sekelang soalnya lu kawah marang tuh. Ya si ngapain beli ke dino le bagi ini itu sekelang. Ya, teman-teman, nanti kita lihat bagaimana kondisi daripada pabrik kecap. Mungkin masih ada sisa-sisa kenangan yang bisa kita jumpai di sini. Nanti kita bersama Bapak Jalil atau Mak Jalil yang nanti akan menemani kita semua berjalan untuk menelusuri jejak petualangan kita, yaitu untuk menemukan salah satu peninggalan di zaman Belanda dan Jepang yang dulunya dioperasikan sebagai pabrik kecap. Ya, teman-teman, kita sedang berjalan menuju lokasi di mana dulunya pabrik kecap ini ada dan berdiri, dan dulu sempat beroperasi selama sekian tahun. Nah, ini saya sudah masuk di daerahnya. Yang tak batas Dari masih di ndek ne kita ruan onyot ne dong. hanya kekeduk kirana ya kita rekrek ya ini temas parana kakak gerobak sebulan-bulan itu rekrek ini Wah nanti kedok lain kan sempat terdit helm Jepang apa lain kan? Boleh pada ini kita ngedeka mau 2 likur biji awaknya Jepang ini tolangnya bareng otak. Ini Bungas bedilnya marah bengan macam ke wajan apa nih no lang ngumpi lain. ya. Ya. Oh iya ini. Bau itu kira-kira Mulai jadi turun. Ini ama. Hendak yang lagu kan lekan lombok barat ketinggi. Ya, bismillah. Terus datang itu kan datangnya. Mulai kan kita lalong lekong beli mulai canggih jadi pebau. Kalau digali ini memang akan ketemu dia fosil-fosilnya itu. Berarti bekas digali aja ini. Iya sempat ada apa namanya, sempat ada informasi dulu waktu saya masih kecil. Di sini dia digali karena di masnya aja marah bengan putih kayaknya li tadi nabeng jauh si arwah sebelum itu. Betul kan betul datang le sini le pertanian tapi gigi masnya ini selang sih jangan lihat le pertanian kan sini zaman Pak Budi ini jadi anu. Nah di sini sebenarnya dia masih misterius di sini keberadaan harta karun Jepang karena dideteksi oleh orang Australia dan orang Belanda. Dia ditemukan, deteksi akan tapi pas nyampe di sini dia hilang anunya itu sinyalnya itu. Alat deteksinya. Ya. Kali tekir tangan paranya Ya, ini apa nanti tekir bahasa lain. ini kan ada
ada ruang lerang tanah aja kokoknya sini. Lagu ini nara kendaitan. Oh, jarina ndek narak bekas-bekas bangunan. Pabrik kecapnya cap Beberapa ada secap jangkar marah aran ini perusahaan. ini. No silite batu terus cap ini. Apa tuh lupa tuh. Ini cap jangkar. Ya. Dua macam dengan ini merek ini. Teman-teman, berarti di sini yang tertinggal hanya beberapa gundukan-gundukan saja karena sudah digerus oleh air di saat lokasi ini dikeruk karena ada informasi bahwa di sini ada peninggalan harta karun atau peninggalan emas yang ada di yang dibawa oleh tentara Jepang saat itu. Jadi hanya sejarah lah yang kita temukan di sini, dan mungkin saja di bawah sini ada fosil-fosil daripada bangunan itu. Ya. Tapi entah kapan nanti akan terkuak masalah sejarah berdirinya pabrik kecap yang ada di Desa Kota Raja ini, yaitu peninggalan di zaman Jepang dan Belanda. Ya, semakin penasaran rasanya untuk menemukan beberapa fosil-fosil. Ya, kita cari. Piaraan ini. Ya, konon di sini adalah tempat berdiamnya atau tempat tinggalnya tentara Jepang saat itu, tapi sekarang sudah menjadi rahasia di balik rahasia. Tempat penggilingan, tapi beda dia besarnya. Boleh bata layak ke? Beda kalau bata sekarang gini besarnya kan? Oh. Ya. Baik, ini adalah salah satu fosil atau sisa-sisa bangunan daripada tempat penggilingan bahan pembuatan kecap yang ada di Desa Kota Raja, tapi letaknya beda dari yang tadi, tapi tidak jauh dari lokasi yang tadi tempat pembuatan kecap sendiri. Tapi di sini adalah lokasi tempat penggilingannya. Ya. Ini juga sisa-sisa daripada fosil. Ya luwe ini ya tanah tuh kena ini kan. Dari ini terus atang udah ya. Dua yang sudah kita temukan tempat penggilingan daripada kecap itu sendiri. Di sini dulu adalah juga merupakan markas Jepang, teman-teman ya. Di dalam penelusuran saya ini ditemenin sama KKN tematik dari UNRAM, ya, dari UNRAM, ya, mengajak untuk mencari sejarah-sejarah tersembunyi di Desa Kota Raja. Ya đang nào ở trên tất cả đó. Mới sẽ pen asli si toa yang kuan. Kau emas ini. Ya, mới sih tena ya. Lu de temu makan pendidikan. Rumah taket Siluet. bisa lu.
luwek emas sino si kendaitan. Ndak nabel sejarah Ismail bentene ditan. Nun mati tak akeh tetep pendidikan. Nek tuang kita anu luwek bara-bara mau neliti luwek dan ini parapang. Ini bang dengan ngeduk. Ya, menurut keterangan narasumber kita sore ini, ternyata dulu pernah ditemukan harta karun yaitu berupa emas yang sangat banyak sekali dan cukup membuat warga kaget saat itu. Ya, memang benar berarti sejarah peninggalan Desa Kota Raja sangat luas dan masih belum ditemukan sampai sekarang.